Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengundang 3 bakal calon presiden ke Istana Negara Jakarta. Jokowi mengajak ketiganya untuk makan siang bersama. Senin siang, suasana ruang makan istana tampak meriah. Hadir di meja makan bundar Presiden Joko Widodo bersama 3 bakal calon presiden, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dengan penuh canda tawa, hidangan lezat ala masakan Nusantara di tengah meja disantap secara bersama-sama. Bahkan sesekali para baca pres mengajak bercanda awak media yang tengah meliput momen tersebut. Makan ya. Kasih, Pak. Ya, undangan makan siang ini memang terkesan mendadak. Meski begitu, ketiganya kompak menyatakan momen tersebut hanyalah makan siang biasa dan berdiskusi ringan menjelang pemilihan umum 2024. Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik dan beliau orang baik. Insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Ya enggak, bicara secara umum saja. Dan tadi kita ngobrol santai, banyak hal yang dibahas, banyak hal yang didiskusikan, tapi semuanya sifatnya ringan-ringan, gitu ya Pak ya. Seperti diketahui, usai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, 3 cawapres kini tengah bersiap menunggu pengundian nomor urut untuk berlaga di Pilpres 2024. Said Mashur, Tommy Pribadi, Jakarta. Acara jamuan makan siang ketiga baca pres yang diinisiasi Presiden Jokowi berjalan hangat. Ketiga baca pres saling bertukar pikiran dan siap memegang teguh kesejukan demokrasi. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Hari Santri 22 Oktober silam saat menanggapi pertanyaan baca pres yang didukungnya. Sebagai kepala negara, Presiden mendukung langkah siapapun yang berjuang untuk kebaikan Indonesia. Siang tadi, Presiden Jokowi menjamut ketiga bakal calon presiden makan siang di Istana Negara Jakarta. Tak hanya hangat dan diselingi canda tawa, ketiga baca pres pun kompak mengenakan batik bermotif parang. Kesejukan demokrasi dan netralitas pemilu menjadi perbincangan di tengah keagraban makan siang ketiga baca pres. Pemilu yang baik, yang lancar, ya, yang jangan ada. Saya kira kita menuju ke sana semuanya. Kita berharap seperti itu semua. Rakyat berharap ya. Pak, tentang Gibran dibahas apa di dalam Pak? Enggak dibahas. Ya. Jamuan makan siang tadi khusus dihelat untuk baca pres, sementara pertemuan bacawa pres dengan Wapres Ma'ruf Amin sedianya akan digelar dalam waktu dekat. Tim Liputan The Universe. Lantas ada apa di balik makan siang ketiga baca pres di Istana Negara siang tadi? Kita bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Mas Johannes Joko, dan juga pakar komunikasi politik ada Mas Gun Gun Herianto. Selamat sore, Mas Gun Gun, Mas Johannes. Selamat sore Mbak Stefani, selamat sore Mas Gun Gun. Ketemu lagi Mas. Saya mau ke Mas Johannes dulu ya, seperti judul kita Mas, berarti ini ada apa sebenarnya di balik makan siang tadi Mas Johannes? Kalau ada apanya sebenarnya nggak ada. Ya, yang Bapak Presiden Jokowi ini kan selain sebagai presiden, beliau ini kan sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam konteks sebagai kepala negara, tentu Bapak Presiden memiliki kepentingan untuk menjaga agar proses pelaksanaan Pilpres dan Pemilu 2024 nantinya berjalan dengan aman, damai, dan penuh kegembiraan gitu, Pak. Nah, tentu apa yang dilakukan pada siang hari ini itu bukan sesuatu yang mendadak. Ini memang sudah direncanakan hanya karena memang perbedaan agenda dari masing-masing baca pres yang punya
mereka punya segudang agenda, Pak Presiden juga punya agenda, belum ketemu, ya ketemunya pada pada siang hari ini, ya akhirnya diagendakan siang hari ini. Pertemuan ini tentu harus kita apresiasi, Mbak, sebagai sebuah usaha Bapak, sebagai sebuah cooling system, gitu. Sistem pendingin ketika sekarang kalau kita lihat situasi politik hari ini mulai menghangat, bahkan cenderung memanas, bagaimana gesekan-gesekan di tingkat akar rumput itu mulai terasa. Dan pertemuan para elit, para baca pres ini tentu diharapkan bisa mendinginkan suasana itu. Gitu. Ini yang harus kita lihat dalam konteks dan perspektif itu. Itu Mbak Stefan. Berarti bukan dadakan ya, karena rekan-rekan media tadi sempat kaget juga karena tampak tidak ada di agenda Presiden hari ini sebenarnya ya Mas Johannes. Iya, kalau ini kan Bapak Presiden kan selalu kalau ada hal tertentu nggak perlu di woro-woro, tinggal hasilnya aja kita lihat kan begitu. Gitu. Hasilnya hari ini ya 3 baca pres itu ketemu, mereka menggunakan batik semua, mereka makan makanan Nusantara bersama, ya harus dilihat sebagai sebuah simbol bahwa ya kita punya identitas kita sendiri sebagai sebuah bangsa, bahwa demokrasi kita bukan demokrasi liberal yang penuh caci maki, bukan demokrasi yang saling menjatuhkan satu sama lain, demokrasi kita adalah demokrasi yang harus penuh kebijaksanaan. Itulah demokrasi Indonesia, seperti batik sebagai sebuah identitas budaya dan makanan Nusantara sebagai sebuah cita rasa kuliner gitu. Oke, nah apakah pesan kesejukan demokrasi itu Mas Gun-Gun memang sangat terpotret dalam komunikasi politik tadi siang antara Presiden dengan 3 baca pres? Oke, terlepas dari apapun ya, intensi perjumpaan tadi, itu menurut saya perjumpaan yang sangat positif ya. Baik dalam konteks politik kebangsaan, politik kenegaraan. Kenapa? Karena ini menunjukkan bahwa di satu sisi kita bisa berkompetisi, tetapi di sisi lain memang harus ada perjumpaan-perjumpaan melampaui kepentingan-kepentingan ego sektoral ini. Dan istana, Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan memang harus mengintensifkan gestur politik sekaligus ya sikap yang memang berdiri di atas semua capres yang kemudian berkompetisi. Terlepas dari tentu konteks pola hubungan politik sudah dibaca oleh khalayak ya, dan kritik terhadap Pak Jokowi sebagai politisi itu juga sudah sangat intens belakangan ya. Tetapi kemudian memang kita juga harus membuka ruang dialog ya, yang itu penting bagi keutuhan bangsa ini. Kita mungkin bisa berkaca ya dari pengalaman politik yang disebut aja tadi oleh Mas Joko disebut sebagai demokrasi liberal, sekalipun ya Amerika punya tradisi yang namanya The President Club ya. Itu sudah diinisiasi sejak pelantikan Eisenhower ya, 20 Januari 1953 pada saat Truman waktu itu ya, kemudian ada shifting kekuasaan ya. Dan tulisan bagus ya Nancy Gibbs itu soal The President Club itu menurut saya bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa sekalipun berbeda misalnya Demokrat, Republik gitu ya, tetapi untuk yang namanya politik kenegaraan dalam konteks ini adalah Amerika tentu ya konteksnya, itu mereka bisa nyatu dan kemudian melakukan transisi. Memang ada anomali pada saat misalnya Donald Trump gitu ya, kemudian berganti kekuasaannya ke Joe Biden, itu dalam praktek demokrasi liberal. Tentu kita punya local wisdom yang seharusnya jauh lebih kaya. Okay. Kenapa? Karena keragaman itu menjadi kesejatian Indonesia. Tetapi sayangnya transisi dari presiden ke presiden ya, setelah masa kekuasaannya selesai, kita tidak pernah mengalami satu transisi yang mulus-mulus banget begitu. Ada banyak sekali paradoks komunikasi di tengah sebenarnya multikulturalisme yang modal sosialnya kita miliki gitu. Ini semacam kritik yang harus kita refleksikan bersama, bahwa transisi satu kekuasaan misalnya dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto misalnya ke era reformasi ya, terutama pada saat misalnya proses itu bergulir dari Gus Dur ke Megawati, kemudian dari Megawati ke SBY dan seterusnya sampai kemudian Pak Jokowi. Kita menginginkan satu proses sebenarnya transisi kekuasaan yang kemudian mengedepankan politik kenegaraan
tentu ya pemilu itu adalah konflik yang harusnya realistis, bukan konflik non realistis. Kenapa? Harus dikanalisasi melalui koridor norma hukum, keadaban berpolitik, dan salah satu yang harus ditunjukkan itu adalah oleh kepala negara, kepala pemerintahan yang kemudian tidak boleh menggunakan instrumen-instrumen kekuasaan yang bisa menjebak seorang presiden mengalami yang disebut abuse of power begitu. Ya. Jadi momen hari ini juga menurut Mas Gun-Gun ada juga pesan bahwa dipastikan kembali bahwa netralitas dari presiden dalam pemilu 2024 ini yang beberapa hari ini sempat juga banyak kemudian menjadi kritik dari banyak pihak. Ya, ini kan baru parsial ya. Ini namanya ekspresi simbolik. Maksud saya ini ekspresi simbolik makan bersama. Ini belum menjadi satu garansi, belum cukup ya. Harus dibuktikan pada langkah-langkah berikutnya yang jauh lebih sistemik. Itu yang disebutkan sistem demokratik dan etos demokratik. Jadi dua hal ini harus berjalan bersama. Sistem demokratik bisa penyelenggaraan pemilu melalui misalnya electoral management, electoral process, electoral law, itu harus kemudian berjalan tidak kemudian di bawah intervensi atau cawe-cawe berlebihan ya dari mereka yang berada dalam kekuasaan. Itu tentu bagian dari sistem demokratik. Nah, bicara keadaban politik di sisi lain, misalnya etika berdemokrasi, bagaimana misalnya memastikan bahwa proses-proses di setiap tahapan itu menghormati ya keragaman, menghormati bahwa musuh sekalipun ya itu kemudian menjadi mitra dalam berdialektika. Makanya kemudian kita butuh panggung-panggung demokrasi yang menghargai itu. Seperti ini kan bagus. Ya, perjumpaan seperti ini bagus dan dipersering supaya kemudian jadi pesan juga ke masyarakat akar rumput bahwa Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies bisa berkompetisi, bahkan keras dalam perbedaan pemikiran, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berdialog, bercengkrama, apalagi misalnya di situ ada presiden yang kemudian harus menghargai bahwa kandidat itu bukan satu orang, bukan satu pasang. Kandidat itu ada 3 sekarang, ya kan? Makanya kemudian bandul itu juga harus memberi ruang bandul yang bukan hanya mengarah pada satu pasangan sehingga kemudian akan muncul distorsi itu ya distorsi politik kenegaraannya begitu. Oke, nah Mas Johannes katanya harus diperbanyak dulu ini pertemuannya dengan 3 baca pres atau akan diundang juga dengan bacawa presnya? Gimana Mbak? Apa akan ada juga rencana untuk diundang juga dengan bacawa presnya untuk meningkatkan lagi momen-momen seperti ini? Artinya gini Mbak, pertemuan-pertemuan seperti ini tentu bukan yang pertama dan yang terakhir begitu Mbak. Pasti Bapak Presiden juga ke depan beliau akan terus menjalin komunikasi. Karena bagaimanapun juga kita ini kan sekarang berada dalam situasi ancaman krisis pangan, krisis energi, tapi kita juga berada dalam satu kesempatan untuk melompat menjadi negara maju. Dalam situasi itu kita hari ini menghadapi agenda konstitusi 5 tahunan yang dalam sejarah kita agenda konstitusi 5 tahunan itu selalu berujung pada segregasi sosial yang tidak berkesudahan begitu Pak. Nah inilah sebenarnya yang ingin diletakkan oleh Bapak Presiden bahwa ya kompetisi 5 tahunan ini harus betul-betul dijaga. Tadi juga kalau kita lihat Mbak komitmen Bapak Presiden itu sebelum pertemuan dengan Baca Pres ini kan juga ada pertemuan dengan PJ Kepala Daerah dari seluruh Indonesia. Dalam pertemuan itu tegas sekali Bapak Presiden mengatakan bahwa evaluasi pejabat kepala daerah itu bisa dilakukan bukan hanya dalam periode tahunan, tapi harian. Kalau kepala daerah kelihatan miring-miring dikit dalam situasi kontestasi politik 2024, maka Presiden dengan kewenangannya akan mengambil tindakan begitu. Ini kan satu bentuk komitmen itu yang harus diletakkan. Peristiwa pertemuan Baca Pres hari ini harus dilihat juga peristiwa sebelumnya di mana Bapak Presiden memiliki komitmen terkait hal-hal itu. Inilah yang harus kita jaga Mbak. Tadi saya setuju dengan Mas Gun-Gun bahwa ya demokrasi kita adalah demokrasi yang berbeda dengan demokrasi bangsa-bangsa lain. Mari kita bangun komunikasi, mari kita bangun keadaban politik kita agar politik kebangsaan kita yang menjadi utama begitu, menjadi keutamaan. Dan ya agenda konstitusi biarlah tetap berjalan, kompetisi pemikiran, kompetisi gagasan itu tetap ada tanpa harus ada menimbulkan perpecahan, tanpa perlu luka itu makin dalam, retak itu makin besar lah gitulah Pak. Kurang lebih begitulah Mbak.
Oke, termasuk juga rencana mengumpulkan penyelenggara negara untuk memastikan netralitas di pemilu 2024 ya Mas Johannes? Iya, itu kan sudah dilakukan Bapak Presiden, nanti juga pasti Bapak Presiden juga untuk para TNI, Polri juga akan disampaikan. Artinya begini Mbak, kalau masalah netralitas nggak perlu disangsikan Mbak, kalau Bapak Presiden itu sudah terbukti dalam Pilpres 2019. Kenapa itu terbukti? Karena bagaimanapun juga ketika kompetisi fair itu dilakukan, lihat saja kemenangan Bapak Presiden Jokowi dibanding 2014 ke 2019 itu selisihnya nggak nyampe 2% lebih kemenangannya dibanding pemilu sebelumnya. Bahkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, di mana Pak Presiden sebagai kadernya pun itu selisihnya juga cuma mereka menang cuma 0,3%. Artinya apa? Kalau memang Bapak Presiden dan seluruh jajarannya ingin memakai ketidaknetralan itu, ya menang pun akan menang yang akan lebih besar begitu loh Pak. Ini kan menjadi salah satu bukti. Perjalanan sejarah itu sudah menjadi buktinya. Gitu. Nah, Mas Gun-Gun, singkat saja Mas Gun-Gun, jadi bagaimana seharusnya komunikasi politik terutama di panggung depan untuk kemudian menjaga kesejukan, kedamaian selama Pilpres 2024 ini untuk tetap dijaga? Menurut saya justru bukan hanya terjebak pada panggung depan ya, ini akan justru menjadi hiperrealitas ya, seolah-olah gitu. Padahal kita butuh politik substantif ya, bukan politik seolah-olah. Jadi kalau misalnya hanya sekedar memamerkan kebersamaan atau misalnya pernyataan retoris atau mungkin hanya sekedar ekspresi simbolik, itu nanti jatuhnya hanya sekedar kemudian menjebak kita ya pada realitas semu. Padahal yang kita butuhkan seperti Mas Johannes Joko tadi sampaikan, kita butuh yang disebut dengan keadaban berpolitik ya, rivalitas yang kemudian dibatasi oleh hukum, oleh etika ya. Nah ini yang kemudian makanya menurut saya panggung seperti ini harus kemudian juga ditindaklanjuti oleh dua hal. Pertama, Pak Presiden dalam konteks ini bukan Jokowi sebagai politisi, bukan Pak Jokowi sebagai politisi, Pak Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Di situ harus kemudian memastikan seluruh instrumen kekuasaan itu berpihaknya pada demos, berpihaknya itu pada rakyat, gitu. Sehingga kemudian instrumen yang kemudian dipakai untuk memfasilitasi seluruh proses itu kemudian berpijak ya pada alas konsensus bersama, yaitu hukum gitu. Maksud saya jangan kemudian melampaui hukum atau justru menjadikan hukum sebagai mainan. Karena kalau kemudian lantas terjebak pada menjadikan hukum sebagai mainan dengan potensi kekuasaan yang dimilikinya, maka apa bedanya kemudian legacy yang sudah dibuat selama ini akan terdekonstruksi dengan sendirinya, begitu maksud saya. Baik, jadi kesejukannya di panggung depan dan panggung belakang ya, itu yang kita harapkan ya. Sejuk semua di pemilu dan Pilpres 2024. Terima kasih Mas Johannes dan juga Mas Gun-Gun sudah bergabung bersama Berita Satu Utama. Salam sehat.